antum sudah kayak berumur 40 kan. Wah, ternyata ada rekamannya itu. Itu bagus banget itu, Sal. Bagus. Bagi saya itu bagus ya. Ini tanpa terasa aja untuk video sholat saja udah hampir 100 video tuh, Sal. Banyak loh itu. Itu kalau rajin setiap hari 5 sholat misalnya, itu udah butuh berapa hari ya? 10, 2 hari, 20 hari itu bisa sampai 100 itu. Subhanallah. Oke. Halaman 18 ya. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan manfaatkan waktu pada kesempatan kali ini untuk memperbaiki dan menjaga hafalan bacaan kita sesuai dengan hukum-hukum tajwid. Pastinya faktor utama yang harus kita perhatikan adalah panjang pendek. Satu. Kemudian kita juga perlu untuk memperhatikan pengucapan huruf-huruf hijaiyah yang pas. Oke? Oke. Di setiap momen apapun, saat antum bertemu dengan teks Arab, diusahakan bacanya sesuai. Oke. Apalagi setelah Ustadz Alami ya, mulai aktif membaca setiap hari 10 halaman, kemudian ikut khataman. Itu akhirnya bacaan kita itu terbentuk, Sel. Maksudnya gimana? Membaca itu jadi nggak terasa capek. Satu hari baca 2 juz itu nggak capek, Sel. Karena lama-kelamaan awalnya kalau perdana begitu baca suara tinggi. Lama-kelamaan nggak tahu kenapa baca itu rasanya enteng. Dan ada motivasi yang cukup besar di situ untuk kalau nggak baca itu terasa sedih gitu. Ya Allah, hari ini saya kurang baca ini. Nah, gitu. Dari itu ilmu yang akan antum praktekkan di sini itu nanti akan menjadi bekal antum untuk menjalani kehidupan antum sehari-hari kalau antum mau untuk berkecimpung dengan Al-Qur'an ya. Oke. Pastinya ini sebelum kamu nanti membaca sekedar evaluasi saja. Nah, hari ini ada video di channelnya Buya Yahya. Apa itu? Nah, di channel itu disebutkan salah satu videonya kan banyak ya. Ya. Salah satu videonya yang berisi tentang bahwa adanya wali santri yang merasa sedih. Anaknya ini setelah hafal 30 juz, ngabdi di pesantren dapat uang 500.000. Kemudian akhirnya orang tuanya, udahlah nak nggak usah di pondok. Ya, akhirnya dia kerja di sebuah perusahaan. Dan dia digaji dengan uang 5 juta. Akhirnya wali santri ini menyimpulkan, waduh, di agama kok malah dapat 500, di perusahaan kok malah 5 juta. Mending kalau gitu mah kamu kerja aja di luar daripada waktu itu kerja di pesantren gitu. Ini secara logika kayaknya sih bisa masuk akal ya. Namun kalau kita pikir-pikir, memang pondok ini bukan tempat untuk mencari uang. Sangat logis sekali. Jadi memang orang yang ingin berada di pesantren kayak Ustadz begini harus siap terima bahwa yang dituju adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kayaknya kalau nggak biasa denger begini tuh kayak aneh gitu, Sal. Terasa nggak itu? Ya kalau di pondok ya siap untuk belajar agama, bukan mikir uang kan begitu ya? Iya. Nah, tapi kita tidak boleh juga untuk menyalahkan para wali santri tersebut. Tapi kita arahkan Bu kalau ingin kaya nanti di tempat yang itu sumber uang, misalnya pasar. Kata Bu Yahya begitu. Seperti berjualan. Kalau untuk belajar bukan menjadi asbab kita untuk kaya. Akhirnya nyindir juga tuh Sel. Nyindir para oknum-oknum, para asatid, para penceramah. Yang mana kalau ceramah itu apa ditarif.
Kalau Ustadz nasional tarifnya segini, Ustadz kabupaten segini. Nah, itu kata Buya Yahya, na'udzubillah. Gitu. Nah, maka ilmu nanti yang antum dapatkan bersama Ustadz ini minimal ya, minimal. Kalau Ustadz rasakan ya, itu berguna ketika kamu nanti ngaji sendiri. Kalau nanti ada orang yang membutuhkan ilmu antum, antum bisa share itu sebagai usaha bentuk dakwah. Usaha sebagai syiar, menyampaikan kewajiban kita orang yang sudah tahu gitu. Perkara misalnya orang tua antum akhirnya memberikan kiriman ke Ustadz, itu Ustadz anggap sebagai tanda terima kasih gitu. Yang juga tentunya kan atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Biar kita ini belajar di awal ini tidak sedih, wah dapat apa ya saya? Ah gitu loh, Ustaz. Ya nggak apa-apa juga, karena kalau Ustadz selama di pesantren ini juga tidak jarang menemukan ungkapan-ungkapan seperti itu nggak jarang. Berarti bahasanya apa? Kalau nggak jarang kan berarti ya lumayan. Nah, karena itu mumpung antum masih muda seperti ini, tanamkan betul belajar ini untuk mengisi waktu agar berisi sesuatu yang positif yang bermanfaat untuk masa depan antum. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Baik, alhamdulillah kita sampai di halaman 18. Ini hurufnya cukup banyak. 1 2 3 4 5 6 7 ya. 7 huruf. Nanti di halaman 19 itu mudah dia. Karena dia berfokus kepada panjang pendek. Tapi kalau halaman ke-18 ini fokus pada huruf-huruf. Nah, catatannya ada huruf tebal, huruf tipis. Kamu harus hati-hati itu. Ada huruf mantul, ada tidak. Ada huruf qalqalah, ada tidak ya. Nah, baik. Silakan. Antum baca bismillah dengan benar, baru dibaca baris pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bibirnya Irrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lanjut. Bukan coba ikuti Ustaz ya. Saya baca kamu ikuti ya. Ab. Aj. Ad. Ato. Aqo. Naam, tafadhal iqra. Tabghasu. Yabsuru. Ubsilu. Sahih. Naik. La 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 la. Coba. Yadkhulunaha. Yadrusunaha. Yad'unana. Sahih. Naam. Yajtabika ajma'ina majrimiha. Hati-hati diulang. Mujrimiha. Naam, ahsantum. Atfa'aha. Atrafiha. Yata'amuha. Naam, sahih. Aqrabahum. Aqsamtum. Taqwahum. Sahih. Naam. Akmaltu. Kafnya. Akmaltu. Atmamtu. Akhtana. Naam, sahih. Maghmasatun. Jangan mantul koknya. Maghmasatun. Maghmasatun. Sahih. Maghfiratun. Naam.
maghlulatun Sahih. aghnat ughsiyat mudghatan Jangan mantul. Mudghatan. mudghatan Jangan mudghatan. mudghatan Mudghatan. mudghatan Nah, karena yang mantul cuma berapa tadi? 5 5. huruf. Oke, halaman ke-19 Sel. Fi, ini pelajaran yang ada di sini adalah belajar tentang penulisan huruf iya ya. Ada kalanya itu ada sukunnya, ada kalanya tidak. Nah, gitu pelajarannya. Fi sama dengan fi. Fi di Quran Indonesia dikasih sukun, Quran Arab ada yang tidak. Gitu. Enggak, silakan. Panjang pendeknya hati-hati ya. Ini naik turun dia. La 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 la. Nah, Fi zulumatin fi qulubihim sahih. qala hiya rawadatni Naam, sahih. qala hiya rawadatni Naam, sahih. Ingat dibaca dulu. fi jidiha hablun Betul. faja'alahum juzazan Zal, ujungnya keluar dia. Juzazan. faja'alahum juzazan Betul. lahum azabun azimun Ain. Lahum azabun azimun. lahum azabun azimun Sahih. wa minha tuhrajuna Ahsantum. Naam. wa yalbasuna siyaban Sin dengan sa bedakan Sel. si 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 Si, si si. Su, si. Su, su si ya. si wa yalbasuna siyata Ah, siya begini bedanya. Kalau sin itu tidak keluar ujung lidahnya. si Kayak kamu ngucapin za, za, za za sa, ta so. Ya. Tapi kalau sa sama dengan zal, sama dengan vo. Wa zal yalbasuna thi, wa yalbasuna thiyaban. Coba. wa yalbasuna siyaban Ustadz sinnya masih terasa kamu ujung lidahnya kamu keluarkan. Jangan dikeluarkan. wa yalbasuna siyaban Gimana? Coba bilang. Sasa. sasa 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 Sa. sas Nah, itu yang benar tuh. Wayal basu su su gitu. wa yalbasuna siyaban Ketukar malah. Ketukar malah. Wayal basu su su gitu. wa yalbasuna siyaban Mirip-mirip tuh, sama dia, sama-sama sinnya. Sekarang yang kedua, ujung lidahnya keluarkan. sasa wa yalbasuna siyaban Bilang siyaban. siyaban Ulangi coba wayal basuna. wa yalbasuna siyaban Nah, sekarang saknya kamu yang masalah. Sinnya udah aman tuh. sin sa siyaban Coba ulang. wa yalbasuna siyaban Nah, betul. Lagi-lagi. wa yalbasuna siyaban Pas. Lanjut.
Wa aqbala ba'duhum. Panjang pendeknya, coba diteliti. Wa aqbala ba'duhum. Lanjut. Suratun an aminu. Oke, betul. Terus. Lam yalid walam yulad. Nah, terus. Lam yukhlaq misluha. Thayyib, berikutnya. Walaqad arsalna Nuhan. Nah, walhamdulillahirabbil alamin. Untuk di halaman ini aman ya. Cuman tadi satu baris tadi itu wayal basuna siyaban yang harus antum teliti. Oke. Ustaz ada di atas ya. Oh iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan ini gambarnya. Agak berat ya. Oh, ini beratin. Siap ya? Oke, Dan. Kalau nggak bisa jawab, maka jawabannya ada di layar begitu. Tapi saran Ustaz jangan lihat dulu, oke? Insyaallah. Oke, let's go. The first question. Apa yang dimaksud dengan mat? Mat itu artinya huruf mat yang bertemu dengan alif. Silakan lihat layar, Sal. Huruf mat dari. Ustaz nggak tanya huruf mat. Ustaz tanya definisi dari mat. Hukum mat. Mat itu adalah memanjangkan suara huruf mat. Oh, bukan. Memanjangkan suara dengan. Nah, gitu, Sal. Oh, memanjangkan suara dengan huruf mat. Atau huruf lin. Gitu ya? Atau huruf lin. Ya, memanjangkan suara dengan huruf mat atau huruf lin. Memanjangkan suara dengan huruf mat atau huruf lin. Oh ya. Beberapa santri mendefinisikan mat itu memanjangkan bacaan. Masih global itu, masih global. Ada yang ngomong memanjangkan huruf, juga belum tepat. Yang tepat adalah memanjangkan suara. Suaranya apa? Ya kan? Suaranya harokat. Harokatnya siapa? Harokat huruf sebelum mat. Harokatnya huruf yang dia jatuh sebelum huruf mat. Jadi kalau antum perhatikan nih, Ustaz perbesar ya, kelihatan ya? Ya. Itu ada dua huruf ha di dhamma dan wawu yang disukun, ya kan? Ya. Huruf matnya apa di sini, Bang? Huruf matnya waw. Ya, maka apabila ada huruf mat, ini berarti tandanya huruf sebelum itu harokatnya, ingat, harokatnya suaranya dipanjangkan. Jelas ya? Ya. Berarti harokat dhammah miliknya ha ini yang dipanjangkan. Gitu. Namun secara logika ya kenapa panjang? Karena huruf wawu ini juga harus dibaca. Cara membacanya adalah dengan melalui rongga mulut. Hu gitu. Hu begitu. Jelas ya? Oke. Jelas. Jadi panjang karena huruf mat wawu ini keluarnya dari rongga mulut. Masih ingat rongga mulut hurufnya adalah huruf-huruf mat ya kan? Yep. Ya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya dhammah harokatnya panjangnya satu, kemudian satunya adalah wawu. Jadi ha itu satu harokat, dhammahnya, wawu juga satu harokat. Tapi terdengar dua harokat karena ya sama saja begitu. Karena dhammah dengan wawu itu satu makhraj ya. Nah, dijelaskan oleh para ulama seperti ini bahwa dhammah itu adalah anaknya wawu, gitu, Sel. Ngerti ya? Ad-dhammatu bintul wawi. Bahwa
dhamma itu adalah anaknya wawu. Maka kalau ingin mengucapkan dhamma yang sempurna, maka harus keluar dari makhrajnya wawu juga. Maka bisa dibilang apabila ada huruf mat wawu, ya sebenarnya harokat dhamma sebelumnya juga harus dibaca panjang. Hu begitu. Kalau ditanya apa artinya mat? Mat adalah memanjangkan suara dengan huruf mat. Apa sih? Memanjangkan suara dengan huruf mat. Ya, ditambahi lagi dan huruf lin gitu. Apa? Dan huruf lin. Ya, karena beberapa guru kita berpendapat bahwa lin, huruf lin, wawu dan ya yang sebelumnya fathah itu juga perlu untuk dipanjangkan. Cuman logikanya kenapa kok harus dibaca panjang? Simpel dia. Karena sifat-sifatnya lah yang menyebabkan huruf lin itu juga perlu dipanjangkan. Gitu. Clear ya? Clear? Oke. Jadi kalau inti ketemu huruf mat, bukan huruf matnya yang dibaca panjang, tapi apa? Harokat sebelumnya. Harokat sebelum huruf mat tersebut yang dibaca panjang. Ulang kembali. Apa artinya mat, Bang? Mat artinya memanjangkan suara dengan huruf mat dan huruf lin. Ya, atau bukan dan atau. Atau huruf lin. Oke, cakep. Berikutnya sekarang setelah kamu mengetahui definisi mat yang benar, Ustaz tanya sekarang. Kalau bisa jangan lihat dulu ya. Huruf mat ada berapa? Huruf mat, Sam. Kenapa? Huruf mat. Berapakah jumlah huruf mat? Ada 3. Oke, bagus. Sebutkan. Alif sebelumnya fathah, wawu sebelumnya dhammah, ya sebelumnya kasroh. Kasih sukun. Alif sukun, wawu sukun, ya sukun gitu. Alif sebelumnya fathah, Alif wawu sukun. sukun. Alif sukun. Alif sukun sebelumnya fathah, wawu sukun sebelumnya dhammah, ya sukun sebelumnya kasroh. Ya, bagus ya. Jadi huruf mat ada 3. Seperti yang kamu sebutkan tadi. Dan catatan Ustaz adalah kasih sukun ya. Kasih sukun. Karena tidak semua wawu dan ya itu disukun. Maka perlu ketegasan, perlu catatan yang jelas. Oke, kemudian sekarang panjangnya mat. Nggak ada di sini nih. Di layar nggak ada. Berapa panjangnya hukum mat, Sel? 1 alif atau 2 harokat. Saja. Atau ada penjelasan lain? 1 alif atau 2 harokat. Ya, jawabannya begini. Mat bisa dibaca 2, 3, 4, 5, 6 harokat. Tergantung sebab setelah huruf mat. Bisa diulangi. Satu lagi ya. Panjangnya hukum mat ini. Bisa dibaca 2, 3, 4, 5, 6 harokat. Tergantung sebab setelah huruf mat. Oke. Bisa, coba. Berapa panjangnya hukum mat, Bang? Panjangnya hukum mat sesuai sebabnya. Bukan, tadi jumlah harokatnya sebutin. Bisa dibaca 2, 3. Bisa dibagi 2, 3, 4, 2, 3, 5, dan 6. Bukan, 2 sampai 3 itu sebutin. Bisa dibaca 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6. Sesuai sebabnya. Iya, disesuaikan dengan sebab setelah huruf mat. Disesuaikan dengan sebab setelahnya. Oke, Ustaz tanya lagi ya. Ustaz ulangi lagi nih, dengerin nih. Berapakah panjangnya hukum mat? Panjangnya. Jawabannya adalah panjangnya hukum mat itu bisa 2 harokat, 3, 4, 5, 6 harokat. Tergantung sebab setelah huruf mat. Berapa panjangnya mat, Sel? Bisa 2, 3, 4, 5, ataupun 6. 6 apa? Sesuai 6 harokat sesuai dengan sebab setelah huruf mat. Iya, betul. Gitu ya. Jadi apa yang ada setelah huruf mat itu menjadi faktor panjangnya itu harus berapa. Oke. Kemudian mat ada berapa macam secara umum? Mat secara umum ada 2. Ya, sebutkan apa?
mat far'i, dan mat tabi'i. Bukan mat tabi'i, enggak. Mat far'i dan Mat far'i dan mat wajib. Mat boleh lihat layar tuh, ada tuh. mat far'i dan juga mat asli. Iya, asli itu yang asli, Sal. Yang sumber pertama. Begitu ya. Mat ada berapa tadi, Bro? Ada Ada 2, dua, mat mat asli dan mat dan mat mat far'i. far'i. Nah, betul. Asli titik, far'i titik. Satu lagi nih. Berapa pembagian huruf mat, Sal? Berapa pembagian hukum mat, Sal? Kumat. Ya, hukumnya. Ya, Secara ada umum. 2. Secara umum ada Cara dua. umum, Apa saja namanya, Bang? mat asli dan mat far'i. Mat asli dan mat far'i. Oke. Kita ulang Oke. kembali. Apa artinya mat? Huruf mat ada berapa dan pembagiannya ada berapa ya? Siap, Sal ya? Oke. Apakah yang dimaksud dengan hukum mat? Hukum mat, Apa ya? hukum mat, Apa artinya mat? Hukum mat. Hukum mat. mat Ya. memanjangkan suara, Terus lanjutannya? memanjangkan suara dengan huruf mat atau huruf lin. Bagus. Berapakah jumlah huruf mat? Huruf mat ada 3, Apa saja? alif sukun sebelumnya fathah, Betul. waw sukun sebelumnya dhammah, ya sukun sebelumnya kasroh. Pintar. Berapakah panjangnya mat? Hukum mat. Mat itu panjangnya bisa 2, 3, 4, 5, dan 6 sesuai dengan sebabnya. Oke, Sal. Kalau gitu Ustadz cukupkan dulu untuk pembelajaran kita pada malam hari ini. Baik, gimana? Ada yang mau disampaikan di majelis akhir ini? Bang Excel, sebelum ketemu di hari Jumat. Ya, di Jumat, hari Sabtu ya? Hari Sabtu, insya Allah. Aman ya? Aman, Dat, insya Allah, Dat. Ya, mudah-mudahan istiqomah terus dia sudah halaman 10. Luar biasa itu. 2 pekan ya. Ustadz Ya. doakan antum terus jalan dan terus mendapatkan hikmah-hikmahnya. Ana nih sebenarnya ya, kan lagi ngamalin beberapa amalannya. Sejujur-jujurnya nih, Ustadz nih. Lagi teruji sekarang. Kenapa itu? Tuhan tuh ada nggak ya? Antum besok nggak usah ngerasain begitu. Ini karena duniawi saja, Sel. Duniawi saja. Ini kayak tuntutan begitu, ada bisikan. Kan Ustadz lagi ngamalin sholat duha 8 rakaat. Masing-masing rakaatnya itu baca waqiah, Sel. Iya. Waqiah, kemudian beberapa surat yang lainnya. Satu rakaat berarti kalau 8 kali berarti baca waqiahnya 4 kali. Lah, itu di sela-sela baca itu ada itu bisikan. Mungkin kamu bakal jadi orang kaya kalau gara-gara baca waqiah. Hei Idul Fakhrin gitu. Ngapain ente kalau mau kaya mah kerja ente ya gitu, Sel. Ada aja, Sel. Akhirnya Ustadz waktu doa sholat duha tangan Ustadz tak tinggikan, Sel. Ya Allah. Terus akhirnya waktu doa, ente ngapain nyebut nama Tuhan? Emang Tuhannya itu ada. Emang ada Allah itu gitu, Sel. Akhirnya Ustadz harus wajib ngaji terus ini, Sel. Ustadz ngaji. Jam 10 ya kalau nggak salah. Ustadz sholatnya kan jam 7-an, jam setengah 8 apa jam 8. Jam 10 Ustadz dengerin ngaji tuh, Sel. Langsung, Sel, disindir, Sel. Ditegur, Sel. Diceritakan bahwa Imam Ghazali itu bapaknya itu tiap kali ikut pengajian, misalnya pengajian fikih, maka doanya adalah ya Allah, ada sebut nama Allah tuh, Sel. Ya Allah jadikan anakku ahli fikih. Itu, Sel. Terus akhirnya bapaknya misalnya ikut pengajian tentang
Akhlak, didoakan ya Allah mudah-mudahan anakku berakhlak gitu. Ikut Oh. majelis, ceramah. Doa bapaknya dari Imam Ghazali ini adalah ya Allah mudah-mudahan anakku nanti pandai di dalam menyampaikan ilmunya dalam berdakwah. Nah, Imam Ghazali ini mayoritas bukunya ini dipakai oleh para habaib, keturunan-keturunan Rasulullah. Sedangkan anak ini termasuk salah satu orang yang sangat senang sekali untuk mengikuti arahan dari para habaib itu. Itu benar-benar apa ya? Sebuah teguran yang luar biasa. Ya mau nggak mau kita namanya juga iman. Iman kan keyakinan ya. Teruji itu. Teruji betul. Ngapain itu sholat? Emang sholat ngapain? Kenapa harus jamaah segala? Kan bisa sholat sendirian. Kan begitu ya? Tapi kalau kita dasari ilmu, oh ya sholat itu sholat berjamaah, pahalanya 27 derajat. Dan orang laki-laki itu hukumnya fardu kifayah. Oh, gitu. Ya mudah-mudahan sih ke depan semoga sebelum Ustadz meninggal ini, Ustadz meninggalnya husnul khotimah. Amin. Antum juga ya. Amin. Ya kalau suruh apa membayangkan kita dipegangi uang, sak kamar uang semua. Lama-kelamaan uang itu kan juga kertas ya. Iya. Betul. Kamu orang IPA kan? Orang IPA. Iya. Apa target masa depan kamu nanti? Nggak tahu deh. Bener. Mending nggak tahu, jadi nggak ada ambisi. Atau pengen punya masa depan apa begitu? Selain kata nggak tahu. Belum ya. Sekilas sama sekali enggak. Seorang gamer enggak gamer. Konten kreator. Kuliner. Enggak kayak enggak tahu deh. Oh, tergantung nanti lah ya setelah umur berapa? 30 ya? Mungkin. Oke lah. 32 menit sudah lewat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sehat selalu. Salam buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, terima kasih infonya. Masih ilmunya, Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat.